Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Abdul Aziz. Insya Allah saya hari ini akan menjawab pertanyaan dari teman saya Liza mengenai tentang Jumat berbagi. Oke, terima kasih. Ide dan kapan terbentuknya ya? Terbentuknya itu waktu akhir tahun 2018, kalau nggak salah bulan Desember, pada tanggal 18 Desember. Jadi waktu itu Jumat berbagi terbentuk karena ada beberapa hal yang saya dapatkan dari pengalaman saya waktu bicara dengan adik tingkat saya yang ada di asrama. Jadi waktu itu saya sering bersosial discussion ya dengan adik-adik tingkat saya yang di asrama. Saya menanyakan dari sisi sosial, kemudian keseharian pendidikan di dalam kampus, finansial, dan yang menjadi sorotan dari hal yang saya pikirkan adalah tentang finansial. Ini menarik karena rata-rata mereka survive dengan finansial yang memang tidak lebih dari apa yang diberikan, tetapi dari situ ada rasa suatu rasa yang muncul untuk berbagi dengan mereka. Akhirnya saya terinisiasi bagaimana bisa membantu mereka dan mencari waktu di mana momen yang tepat. Nah, saat itu saya alhamdulillah memenangkan suatu perlombaan tentang karya tulis ilmiah, dan saya teringat dengan diskusi saya dengan adik tingkat saya di asrama. Jadi saya membuat suatu inisiasi dari hadiah yang diberikan dari perlombaan itu, yaitu memberikan 25% dari hadiah yang saya berikan untuk dibuat suatu makanan dan minuman yang saya berikan kepada adik tingkat saya yang ada di asrama. Nah, saat hari yang ditentukan itu yang saya masih bingung, dan ada satu teman saya yang dimana waktu itu juga bareng saya menjuarai kompetisi tersebut, berinisiasi, kalau nggak salah hari Jumat aja yang bagus, kata dia gitu kan. Oh iya, bagus lah. Dan saat itu memang lagi booming-boomingnya juga di Sumbawa tuh tentang Jumat berbagi. Maka saya terinisiasi, oh iya dah, kalau gitu kita buat Jumat berbagi aja gitu. Saya akhirnya tercetuslah di tanggal 18 Desember itu Jumat berbagi untuk pertama kalinya, dan itu kita langsung go to masjid waktu itu, karena memang habis sholat Jumat anak-anak itu pada diam di masjid. Akhirnya kita udah di situ kita bagi-bagi, dan itu saya menginisiasi waktu itu hanya dengan teman saya saja gitu, dibantu oleh istri saya juga untuk memasaknya, dan itulah jadi awal terbentuknya Jumat berbagi dari situ, seperti itu. Kalau cara menarik donatur, kita punya regulasi ya. Jadi misalkan bagi donatur yang ingin berpartisipasi, ingin menjadi donasi di dalam Jumat berbagi ini, regulasinya yaitu pertama, kita tidak memberikan patokan berapapun. Itu yang terpenting, karena memang kita tujuannya adalah bukan untuk mencari dana. Itu poin pentingnya waktu kita mendirikan Jumat berbagi, tidak untuk mencari dana. Jadi berapapun yang diberikan donatur itu kita ambil gitu. Kita ambil, mau itu 20.000, 10.000, 5.000 itu kita ambil, dan sesuai dengan amanah yang diberikan adalah mengelolanya dan memberikan kepada mereka. Nah, kemudian yang kedua, kita akan memberikan manfaat pada donatur itu berupa feedback, misalkan continue dari programnya, targetnya gimana gitu, dan itu berupa video ataupun foto yang kita berikan kepada para donatur. Jadi kalau untuk donatur ya saya kira, jadi donasi yang diberikan tuh tidak harus dipatok berapapun, jadi kita terima berapapun dari donatur, seperti itu. Oke, segmentasi dari Jumat berbagi. Jadi kita waktu itu punya ini ya, mapping gitu, pemetaan. Ini siapa? Apakah memang harus fokus pada Jumat berbagi itu untuk anak di asrama, mahasiswa yang di asrama, atau gimana? Jadi akhirnya keputusannya adalah memang dari teman saya mengatakan udah kita fokus saja untuk mahasiswa di asrama. Oke, kalau gitu akhirnya saya buat keputusan dengan tim waktu itu, para relawan di pengelola, kita fokuskan kepada para mahasiswa yang ada di asrama. Jadi
targetnya mereka. Kita tidak membedakan ada mahasiswa nanti ada yang mampu atau tidak di sana gitu. Jadi semuanya rata. Penerima manfaat siapapun yang mahasiswa asrama kita bagikan. Jadi kita nggak akan memilih-milih, oh mahasiswa ini pendataan, itu nggak ada. Jadi tetap semuanya akan dapat sesuai dengan jumlah yang memang kita dapat kelola dan kita berikan buat mereka. Tantangan mengenai berjalannya program Jumat Berbagi ya. Jadi saat melaksanakan program Jumat Berbagi ini ada beberapa yang memang menjadi hambatan bagi tim relawan Jumat Berbagi. Itu pertama mengenai mobilisasi. Ini penting sekali karena memang mobilisasi untuk membawa hasil yang dikelola oleh para pengelola itu berupa makanan dan minuman dari base camp menuju kampus itu kadang terkendala oleh kendaraan, ketersediaan kendaraan. Itu yang pertama, dan itu terjadi hampir selama 1 tahun lebih gitu. Dan alhamdulillah di saat ini akhirnya kita punya koordinasi yang penting dan sudah terlaksana dengan baik sehingga mobilisasi alhamdulillah mulai terperbaiki. Kedua yaitu dulu ada semacam ini ya, kerjasama gitu dengan beberapa UKM ataupun lembaga di luar kampus yang ini bekerja sama dengan Jumat Berbagi dan menjadi sponsorship dengan menaruh labelnya. Itu hambatan juga tuh. Itu menjadi salah satu tantangan gitu ya. Apa kita mau naruh atau enggak? Karena niat awalnya ini bukan diatur oleh organisasi. Ini bukan di manajemen dan juga dijadikan promosi bagi organisasi. Jadi saya nggak pengen ada namanya promosi apapun dari organisasi atau lembaga gitu. Jadi saya benar-benar niatkan bahwa ini ladang donatur, siapapun mau ikut saya akan bantu, saya kelola, dan saya akan coba usahakan insya Allah untuk diberikan kepada yang bermanfaat. Jadi saya nggak mau terima yang mau promosikan ini dengan menaruh label ini, jadi gitu. Itu salah satu tantangannya. Dan kalau misalkan ditolak kadang-kadang juga jadi sentimen juga kepada pengelola Jumat Berbagi gitu, bahwa kayak nggak mau dikasih bantuan tapi saya percaya bahwa Allah punya segalanya dan Allah pasti bisa membantu kita sebagai pengelola Jumat Berbagi untuk terus continue jalan terus dan juga menebar manfaat buat mereka yang memang menjadi target penerima. Oke, manfaat terbesar ya, manfaat yang udah dirasakan oleh para target dari Jumat Berbagi. Ada manfaat yang memang kita berikan untuk target, ada manfaat yang kita berikan untuk para donatur. Jadi ada dua sisi yang memang kita berikan manfaat untuk pemberi dan juga penerima. Manfaatnya yang pertama untuk penerima yaitu mereka merasa senang, terbantukan gitu. Sampai-sampai kemarin waktu beberapa hari yang lalu ada yang bilang, saya senang kalau abang datang ke sini. Saya jadi ketawa, jadi merasa memang berarti Jumat Berbagi ini punya efek yang luar biasa. Membantu walaupun bukan dari sekedar hal yang banyak gitu, walaupun memang hal itu dikelola dan juga diberikan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, tetapi mereka merasa bahwa bisa teringankan di hari itu gitu. Jadi manfaatnya ada kebahagiaan dan kesenangan yang diberikan kepada penerima, itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka jadi merasa bahwa program ini memiliki suatu kesinambungan, bahwa mereka bisa nantinya ikut dalam program tersebut. Jadi nggak hanya dikelola oleh pengelola saja atau relawan. Ini bisa juga dilihat dari beberapa Jumat Berbagi sebelumnya, bahwa mereka juga ikut serta dalam melakukan gotong royong, dalam membangun stand Jumat Berbagi gitu. Tidak hanya menikmati saja, itu manfaatnya. Jadi tertarik untuk ikut serta dalam Jumat Berbagi. Nah, kemudian manfaat untuk pemberinya, donaturnya. Donatur jadi makin percaya ke kita gitu. Alhamdulillahnya itu. Karena memang kita berusaha amanah pada donatur. Makin percaya, terus mengalirkan dananya gitu. Dan dari foto dan video yang kita berikan itu adalah salah satu manfaat yang kita berikan juga pada donatur, sehingga donatur juga merasa bahagia juga gitu. Kadang-kadang ada yang ngirim gini, oh saya merasa jadi teringankan, ada urusan saya yang di sini gitu. Jadi kita juga bahagia gitu. Mungkin urusan yang teringankan itu juga adalah manfaat yang bisa didapatkan dan dibalas oleh Allah kepada donatur, ya kan, melalui donasi yang diberikan kepada para penerima Jumat Berbagi.
Dampak yang saya dapatkan ya ketika menjadi pengelola, yaitu pertama, saya merasakan bahwa urusan-urusan saya saja yang terbilang sulit, kadang-kadang ada saja kemudahan. Saya berpikir bahwa kemudahan dari segala urusan yang tadinya ada kesulitan, saya berpikir kembali bahwa ini mungkin salah satu balasan yang memberikan kepada saya gitu, Jumat Berbagi. Kemudian misalkan ada masalah keluarga, ya, baik dari keluarga saya ataupun keluarga istri, terkadang tidak sampai begitu larut dalam berhari-hari, tapi di hari itu juga udah cair gitu, kadang udah selesai. Saya kembali lagi flashback, oh ini berarti karena saya pernah meringankan beban orang lain, membuat bahagia orang lain gitu. Dan terkadang juga ketika ada di masa kesulitan ya, kesempitan, itu kadang-kadang ada aja jalannya, tiba-tiba ada aja yang ngebuka jalan. Dan itu saya flashback lagi, wah, jadi manfaat terbesarnya adalah segala kesulitan, hambatan, kesempitan yang dirasakan oleh pengelola, semuanya tidak aja saya ternyata. Relawan-relawan itu terasa gitu. Dan mereka sama-sama mengingat bahwa oh, ini mungkin salah satu keikhlasan hati, keikhlasan diri, keikhlasan gerak dari sebuah hati dari nurani, bahwa dengan meringankan dan bahagiakan orang lain itu kita sama-sama bisa mendapatkan kebaikan yang sama. Dan kembali bahwa kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Itu yang selalu saya katakan kepada para relawan, pasti. Harapannya ya, untuk Jumat Berbagi, saya punya cita-cita di dalam program ini, yaitu saya tidak hanya ingin berbagi di Jumat aja, itu harapannya. Kalau bisa setiap hari gitu kan, setiap hari secara kontinu, gak apa-apa makan siang aja dulu misalkan, gitu kan ceritanya, makan siang aja dulu untuk mereka gitu. Jadi setiap hari, itu harapan saya. Saya pernah berkoordinasi dengan salah satu founder terbesar Jumat Berbagi di Indonesia ini, salah satunya. Saya berkoordinasi dengan beliau dan mengatakan bahwa kontinuitas dari nilai kecil dulu itu bisa menjadi kontinuitas dalam nilai besar, kata beliau. Akhirnya saya terinspirasi, saya terus berusaha mempertahankan Jumat Berbagi walaupun hari Jumat saja gitu, dan berharap bahwa keberlangsungan Jumat Berbagi ke depannya tidak hanya di hari Jumat tapi bisa di setiap hari. Itu harapannya. Jadi harapan saya adalah bisa menyediakan manfaat lebih banyak lagi di hari-hari yang lain, tidak hanya di hari Jumat gitu. Kalau mau jadi donatur untuk Jumat Berbagi, syaratnya gampang kok. Hubungi saja saya selaku koordinator, atau nanti ada bendaharaannya di dalam Jumat Berbagi. Bisa nanti menghubungi nomor telepon ya di bawah ini, dan juga nomor rekeningnya. Silahkan nanti kalau misalkan tertarik mau dapat reviewnya juga sebelum mau berdonasi, nanti kita berikan terkait foto dan video. Kita punya akun Instagram, nanti kalau mau bergabung di dalam grup WA donatur juga ada. Jadi kalian yang mau jadi donatur, anda yang mau jadi donatur akan mendapatkan begitu banyak manfaatnya, kita kasih secara profesional, insyaallah, seperti itu. Oke, kepada kalian semua, semoga dengan apa yang saya berikan bisa tergerak, dan kita juga sama-sama bangun ini Jumat Berbagi untuk manfaat yang bersama. Dan saya tunggu donatur baru-baru dari kalian dan anda semua. Dan juga jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa komen yang sebanyak-banyaknya biar dapat giveaway ya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.